Indonesia harus malu sama Filipina. Filipina itu negara kecil, tapi Filipina sebagai negara kecil, para pejabat negaranya, pemerintahnya, memberikan penghormatan kepada para pekerja migran. Pak Benny membandingkan Filipina sama Indonesia itu jelas berbeda ya. Ibarat kita itu membandingkan bumi sama langit dan itu beda jauh. Gak cuma masalah barang, tapi dari banyak hal. Misalkan bagaimana cara majikan memandang atau memperlakukan pekerja migran dari Indonesia atau dari Filipina itu udah jelas berbeda. Gajinya juga berbeda. Apalagi misalkan pekerja dari Filipina atau Indonesia dapat masalah, kemudian mereka mencoba mencari solusi atau melaporkan ke perwakilan pemerintahnya di negara tempat mereka bekerja, itu hasilnya juga berbeda. BP2MI bahkan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau tidak semua ya PMI barangnya dibebaskan, minimal kita mengikuti best practice-nya, yaitu Filipina. Filipina itu 2.800 US dollar. Rapat di hadapan Pak Erlangga saya jelaskan, ya, dengan memberikan relaksasi pajak 2.800 US dollar. Kita ini negara besar, ya, Indonesia ini negara besar. Tapi kenapa kita memberikan penghormatan kepada pekerja migran hanya dengan nilai 1.500 US dollar? Tapi itulah perjuangan BP2MI yang tentu dalam hal keputusan apapun tidak bisa hanya satu kementerian lembaga yang didengar, tapi ini hasil pembahasan. Kita kan inginnya semua dibebasin gitu. Kalau barang PM itu jangan kena pajak deh sepeser pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sukses dan pastinya sehat di luar sana ya. Kebetulan Pak Benny juga membahas masalah Filipina versus Indonesia, jadi kita ikutan bahas aja. Karena ada baiknya juga sih. Nggak cuma para pekerja, misalkan pekerja dari Indonesia aja yang bahas masalah perbedaan pekerja dari Filipina versus Indonesia, ternyata sekelas Pak Benny pun juga membandingkan Filipina versus Indonesia. Pekerja dari Filipina itu lebih kayak bahasanya kayak lebih berharga, lebih lah dibanding pekerja dari Indonesia, walaupun nggak semuanya. Kemudian kita bahas lagi kalau pekerja dari Indonesia versus Filipina dapat masalah misalkan dengan majikan, kemudian melapor ke perwakilan pemerintahnya yang ada di negara tempat bekerja, itu hasilnya juga berbeda gitu loh. Teman-teman juga sudah tahu gitu, dan aku juga ngalamin sendiri. Saya juga punya teman, setiap kali dia punya masalah dengan majikan, dia selalu mengandalkan mungkin kedutaannya lah, embasinya lah, selalu diancam gitu. Nanti aku akan laporin embasiku gitu. Dan majikan itu takut gitu loh. Beda dengan pekerja dari Indonesia yang mengancam untuk melaporkan majikan ke kedutaannya, itu majikan biasa-biasa aja, kayak malah nantang balik gitu loh. Jadi ketika pekerja dari Filipina mau ngancam ke majikannya untuk melaporkan ke kedutaan mereka, para majikan itu takut gitu loh. Dan itu dilaporin beneran. Jadi kebetulan temanku sering banget dapat masalah dengan majikan-majikan yang baru-baru, kemudian pindah lagi dapat majikan yang sama, kemudian punya masalah lagi, dan selalu bolak-balik ke kedutaan mereka. Itu selalu ya berhasil, tapi ya hasilnya ya pindah lagi majikan kayak gitu. Jadi makanya aku tahu sendiri bagaimana hasil ketika pekerja dari Indonesia versus Filipina dapat masalah melaporkan ke kedutaan mereka, itu hasilnya berbeda jauh. Saya ngalamin sendiri, teman-teman juga ngalamin sendiri, apalagi Filipina aku tahu sendiri gitu. Aku ngalamin sendiri ketika kemarin-kemarin aku dapat masalah dengan majikan yang semena-mena dia, walaupun majikanku baik, alhamdulillah baik, cuman untuk kayak sistem kontrak kerja, kemudian bagaimana pindah kafil, itu kayak semena-mena gitu loh. Dan aku sempat coba lapor ke perwakilan pemerintah Indonesia, jadi hasilnya ya gitu-gitu aja. Untung saja loh, saya nggak ngancem ke majikan mau ngelaporin ke kedutaan. Kalau sampai saya kayak ngancem-ngancem gitu dan hasilnya kayak gitu, ya saya malu sendiri gitu loh. Kemudian masalah gaji. Misalkan aku bicara masalah pekerja di dekor bunga ya. Orang yang kerja di dekor bunga Filipina itu maunya tinggi-tinggi dan itu sudah terkenal di majikan. Kadang itu aku ngomong sama majikan yang baru atau majikanku yang baru atau majikan yang lain. Jadi mereka membahas aku nggak mau dari Filipina karena gajinya terlalu tinggi, mintanya terlalu tinggi. Itu masalah gaji. Kemudian untuk pelanggan itu kadang itu kayak lucu gitu. Kadang aku kayak ketawa gitu loh. Mereka taunya yang kerjaannya bagus itu hasil dekornya Filipina. Pada kenyataannya nggak semuanya bagus gitu loh. Misalkan pelanggan datang ke saya, aku maunya yang dekor orang Filipina gitu. Padahal mereka beli di tempatku itu hasil karyaku gitu. Dikiranya yang ngerjain itu orang Filipina. Terus pelanggannya pengen ketemu saya dan akhirnya aku ketemu sama pelanggannya. Kemudian dijelasin mereka pengennya dekornya seperti ini. Kemudian mereka tuh nanya gitu, kamu dari Filipina? Tak jawab aja enggak, aku dari Indonesia. Tak jelasin seperti itu, tak tegasin. Jadi kebanyakan tuh para pelanggan taunya kalau yang bagus-bagus itu dari Filipina, nggak cuma dekor bunga aja sih. Misalkan pijat juga yang bagus dari Filipina, terus apalagi yang bagus dari Filipina gitu. Taunya mereka dari Filipina,
Tapi mereka nggak lihat, oh ini ternyata dari Indonesia. Itu nggak membahas barang kiriman yang dikirim TKI dengan Filipina itu kayak beda jauh gitu. Aku punya teman dari Filipina dan itu selalu ngirim terus. Jadi mereka itu beli kardus di kargonya, kemudian dikumpulin mungkin 3 bulan penuh kirim. Beli lagi 3 bulan penuh kirim gitu terus. Dan barang-barang yang dikirim itu bukan yang barang-barang murah-murah 5 real 10 real itu enggak gitu. Jadi kadang itu mereka beli barang-barang yang bermerek tapi kadang baru kadang bekas dan itu sengaja beli gitu loh. Itu membahas masalah barang yang dikirim, belum barang yang dibawa ketika cuti. Kebanyakan orang-orang dari Filipina itu belinya itu barang-barang yang bermerek loh. Oh ya, yang aku bahas tidak semuanya ya, tapi banyak juga sih. Oke, jadi jangan dipukul rata semuanya Filipina seperti ini, semuanya Indonesia seperti itu. Enggak, oke. Jadi ini berdasarkan pengalamanku pribadi dan sekitarku. Aku melihat itu misalkan ada barang-barang branded, ada karyawan yang aku kenal di sana, ternyata pelanggannya itu jauh lebih banyak orang Filipina dibanding orang Indonesia. Barang-barang bermerek Adidas, Nike, kemudian Giordano, itu kebanyakan yang beli orang-orang Filipina, bukan orang Indonesia. Jadi kalau mereka pulang, itu barang bawanya itu kebanyakan bermerek gitu loh. Terus bagaimana nasib ketika di bandara? Kalau di Indonesia kan resiko untuk dikenakan pajak ya. Oh ya, ini pendapatku pribadi ya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi membahas masalah perbedaan Filipina sama Indonesia, misalkan untuk majikan ya. Majikan cara memandang dan memperlakukan itu jelas berbeda, walaupun nggak semuanya. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, ini nggak semuanya, jangan dipukul rata. Mungkin kalian pikir, oh ini semua Indonesia seperti ini, semua Filipina seperti itu. Enggak, apa yang aku bahas itu kebanyakan, oke? Dan itu pendapatku pribadi. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.